Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang obligasi berhadiah undian atau dikenal dengan lottery bond. Nah, selama ini mungkin Bapak Ibu sudah mendengar atau bahkan memiliki obligasi negara seperti ORI, Saving Bond Retail, ya, SUKRI, sukuk tabungan, bahkan yang duitnya lebih banyak mungkin sudah beli FR atau PBS, bahkan mungkin sudah menjajal obligasi korporasi. Nah, sebagian dari Bapak Ibu, ya sebagian besar saya yakin sudah mendengar, memiliki juga mungkin banyak karena tipe daripada obligasi ini seperti deposito, cuma jatuh temponya lebih panjang sehingga masyarakat Indonesia lebih lebih apa terbiasa dengan produk ini. Nah, tapi pernah dengar nggak lottery bond atau premium bond? Saya terus terang waktu pertama kali dengar ini waktu ngobrol dengan anggota keluarga yang kebetulan dia kerja sama tinggal di Inggris. Nah, waktu dia ngomong itu, saya penasaran. Saya cari tahu lebih banyak karena saya khawatir dia kena investasi bodong gitu. Tapi ternyata lottery bond ini produk legal, diterbitkan oleh pemerintah Inggris langsung gitu. Nah, sesuai namanya obligasi lottery bond atau obligasi lotre atau premium bond gitu ya, adalah produk yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris melalui NS dan NI ya, National Saving and Investment, NSI lah gitu. Nah, jadi eh, kalau dibaca di websitenya, dia sebut ini semacam government saving bank, jadi bank tabungan pemerintah. Nah, ide awalnya adalah menyediakan instrumen menabung bagi masyarakat di Inggris melalui kantor pos. Jadi dia sudah mulai sejak tahun 1861, sudah lebih dari 1 abad gitu. Nah, lembaga ini berubah nama beberapa kali dan setelah melewati Perang Dunia 2 kali gitu ya, namanya sekarang jadi NSI gitu. Nah, produk dengan sistem lotre ini pertama kali diperkenalkan 1956. Jadi mungkin hampir 100 tahun yang lalu gitu ya. Sorry. 56 berarti 44 tambah 24. 68 tahun yang lalu gitu. Nah, cara kerjanya sebagai berikut. Jadi kalau lottery bond, kalau di Inggris belinya adalah minimum 25 pound sterling, maksimal 50.000 pound sterling. Kalau anggap 1 pound itu 20.000 rupiah, jadi kalau mau beli itu 500.000 sampai dengan 1 M. Lottery bond ini tidak ada jatuh tempo, tidak ada bunga atau kupon. Kemudian mau tarik kapan saja bebas, nggak kena biaya. Jadi kalau Anda taruh 1 juta, tarik 1 juta. Anda taruh 500.000, tarik 500.000. Anda taruh 1 M, bisa tarik 1 M. Nah kalau gitu untungnya apa dong gitu kan? Kan kayak tabungan aja. Tabungan kan juga sama. Kita taruh uang di sana, tarik melalui ATM gitu. Nah setiap bulan itu ada undian berhadiah dari pemerintahnya. Jadi dia itu menyediakan hadiah dari 25 pound sampai dengan 1 juta pound. Ya, jadi 500.000, 1 juta, 2 juta, 10 juta, 20 juta, 100 juta, 200 juta, 500 juta, 1 M, 2 M, sampai 20 M. Jadi bayangkan Anda sebagai seorang investor lottery bond ini, Anda taruh misalnya 500.000, itu bisa menang 500.000 sampai 20 M. Gitu ya. Kalau nggak menang gimana Pak? Ya udah, uangnya tetap utuh, tanpa bunga. Bisa ditarik kapan aja. Jadi eh, cara kerjanya seperti itu. Nah, berapa orang yang dapat gitu kan? Kalau yang beri misalnya 10.000 orang, yang dikasih cuma satu, ya kecil banget dong gitu ya. Nah, waktu saya buat materi ini itu tahun 2022, bulan November gitu. Nah, saya ambil data dari websitenya NSI itu, eh, ternyata dalam 1 bulan dia undi dan pemenangnya ada 4,9 juta orang. Jadi bukan 1.000 2.000 orang. Saya nggak tahu penduduk Inggris berapa, tapi mungkin beberapa puluh atau beberapa ratus juta. Eh, Kemudian yang diundi itu 1 bulannya 4,9 juta pemenang gitu. Nah, dengan total hadiah 218 juta pound sterling, ya mungkin zaman dulu transfer Ronaldo ya begitu ya, Cristiano Ronaldo gitu. Nah, atau 4,3 triliun. Nah, eh, jumlah pemenang ini setiap bulan berubah-ubah. Saya nggak tahu dasarnya apa. Jadi di bulan apa namanya di Desember itu kan tadi 4,95 juta. Di Desember tuh hampir 5 juta orang. Kemudian hadiahnya itu 219 juta pound sterling gitu. Nah di sini ada tabelnya Bapak Ibu ya.
Jadi yang eh, apa namanya, eh, 25 pound sterling itu diundi untuk 3.500.000 orang. Yang 50 pound sterling pemenangnya 733.000 orang. Yang 100 pound sterling 700 ini. Nah, yang 1 juta pound sterling atau 20 M itu cuma untuk dua orang pemenang gitu. Nah, jadi sistemnya itu eh, modelnya adalah diundi. Kalau yang menang aja 4,9 juta ya feeling saya yang beli mungkin bisa 50 atau 100 juta orang gitu. Jadi eh, tidak semua orang dapat, tapi yang dapat itu ya kira-kira 5 juta orang per bulan. Nah, lottery bond atau premium bond itu memberikan hadiah kalau berdasarkan data 2 bulan itu berarti kan 218 juta sampai 219 juta pound sterling. Jadi kalau misalnya anggap saja konsisten 219 juta, berarti dia memberikan kira-kira 2,62 miliar pound sterling per tahun atau setara 52 triliun. Jadi obligasi ini memberikan hadiah kepada pemegangnya itu total 52 T setahun. Nah, pertanyaan saya kalau dia bisa ngasih 52 triliun, berapa jumlah dana yang tersimpan di situ? Nah, berdasarkan data laporan keuangan dari NSI di Maret 2022, dia itu mengelola sekitar 207 miliar miliar pound sterling atau kira-kira 4.140 triliun ya. Itu semua obligasi yang dipegang. Khusus lottery bond ini setengahnya. Jadi kira-kira 119 miliar pound sterling dengan 2.380 triliun. Nah, jadi di antara obligasi-obligasi yang diterbitkan oleh NSI ini ada lottery bond, ada bonds biasa gitu ya. Nah, ini yang paling besar. Nah, eh, kalau misalnya dia memberikan hadiah 52 triliun dari 2.380 triliun, ini actually ya kecil Bapak Ibu, cuma sekitar 2% aja. Karena kan kalau 1% kan berarti 23 T, 2% kan berarti 46. Nah, dia punya hadiah 52, ya 2,5% aja. Jadi eh, sama aja dengan semua pemegang lottery bond itu saya kasih kupon 2,5%. Tapi daripada itu dia undi, dia undi di mana dia ngasihnya tetap jumlahnya sama 2,5% dari total, tapi yang dapat itu segelintir orang aja gitu. Nah, sebagai gambaran Bapak Ibu, industri reksadana eh, pada Maret 2022 mungkin sekitar 500 T. Sekarang juga bangsa sekitar segitu sih. Nah, kalau misalnya dipakai untuk beli semua saham Bank BCA, BRI dan Bank Mandiri, ya 2.380 T itu masih ada eh, jadi dipakai untuk beli BRI, BCA dan Bank Mandiri masih ada kembalian 67 triliun gitu. Jadi bisa dibayangkan lottery bond itu begitu besar, hampir 5 kalinya reksadana Indonesia. Kemudian dia bisa beli 3 bank terbesar di Indonesia dan masih ada kembalian. Nah, di Indonesia produk seperti ini terus terang belum ada gitu. Tapi menurut saya alangkah bagusnya jika ada. Kenapa? Karena orang-orang zaman sekarang kenapa banyak kena judi online? Karena pengen kaya. Ya, karena dengan modal berapa dia berharap uangnya bisa berlipat-lipat. Tapi kan kita tahu sama tahu orang yang beli seperti ini mungkin dikasih menang dulu beberapa juta, setelah itu kalah semua di belakang. Nah, sudah kalah dia pinjam uang, kalahnya makin banyak. Nah, kalau ini dengan 500 ribu rupiah, ya bisa menang 20 miliar. Bebas pajak lagi, nggak kena pajak gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia nggak menang, ya udah uangnya masih utuh. Eh, nah, kalau misalkan pemerintah bisa menyediakan produk semacam ini, menurut saya itu sangat baik. Kenapa? Karena yang beli bisa jadi kaya raya, dia modal 500 ribu bisa untung 20 M, dan kalaupun dia nggak menang, ya udah uangnya tidak berkembang, bisa ditarik kapan saja. Nah, selama disimpan kan itu juga bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk program-program pembangunannya. Nah, jadi eh, kalau menurut saya daripada masyarakat yang sekarang kena judi online gitu ya, lebih baik dimasukin dalam produk semacam ini. Nah, kalau warga yang sudah kaya raya, yang kelas atas gitu kan, mungkin dia tak butuh. Dia lebih butuh beli obligasi yang dikasih bunganya gitu. Nah, kalau seperti itu mereka bisa beralih ke produk yang konvensional, ke reksadana, ke obligasi. Tapi kalau misalnya untuk kelas menengah bawah, mereka ingin mengubah peruntungannya, ya bisa mencoba produk semacam ini. Saya yakin kok kalau misalnya 500 ribu sampai 1 miliar bisa menang 20 miliar,
Even kelas menengah atas juga mungkin mau coba di situ. Karena hitung-hitungan kayak nabung uang aja. Kalau nggak menang ya diamin di situ. Kalau menang uangnya bisa berlipat-lipat gitu. Nah demikian tentang lottery bond. Semoga bermanfaat. Terima kasih.